membutuhkan waktu 20 hingga 50 tahun untuk dapat Besar menerapkan untuk mengurangi emisi karbon. Dan itulah yang akan saya buktikan dalam perdebatan ini dalam Terima kasih. Selamat sore semuanya, selamat datang di Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2026, Voice of Millennial and Gen Z. Salam bernalar kritis. Liga Debat Mahasiswa ini digagas dan dilaksanakan oleh 12 hyperlokal IDN Times dari Sumatera hingga Nusa Tenggara sejak tahun 2024. Dan tahun ini adalah pelaksanaan untuk ketiga kalinya. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal selaku moderator yang akan memimpin jalannya debat hari ini. Bahagia sekali kita semua bisa berkumpul di ruang Zoom ini untuk melaksanakan babak penyisihan Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2026 dengan tema ekonomi kreatif dan masa depan Gen Z. Dan mosi debat hari ini adalah dukungan swasta di dunia industri kreatif nyata atau semu semata. Sebelum masuk ke acara inti ya, kita akan sapa dulu para panelis yang sudah hadir pada hari ini. Panelis pertama yaitu Mas Andi Pratomo, manajer program Kolektif Histeria. Bagaimana kabarnya, Mas? Halo, selamat sore Mas. Semuanya sehat-sehat, semangat. Baik. Kemudian panelis kedua pada hari ini yaitu Dr. Eko Widodo yang merupakan dosen Prodi Magister Administrasi Bisnis Unika Atmajaya Jakarta. Bagaimana kabarnya Mas Eko? Oke, baik kabarnya Mas Muhammad Iqbal. Tetap semangat teman-teman semua. Baik. Dan berikutnya panelis ketiga kita pada hari ini yaitu Mas Agung Putu Iskandar, SSMSI yang merupakan founder Agna Komunika Surabaya. Bagaimana kabarnya Mas Agna? Mas Agung. Maaf. Ya, halo Mas Iqbal dan kawan-kawan peserta lainnya. Semangat untuk debat kita hari ini. Siang-siang ini menjelang weekend, semoga semangatnya masih terus membara. Terima kasih Mas Iqbal. Baik. Baik, terima kasih. Berikutnya kita sapa dulu para peserta pada babak penyisihan Liga Debat hari ini. Pertama dari Politeknik Keuangan Negara, PKN STAN yang hari ini akan berdebat sebagai tim pro. Gimana kabarnya kawan-kawan dari PKN STAN? Alhamdulillah kabar baik Bapak. Baik. Siapa saja nih personilnya? Silahkan Ketua Tim memperkenalkan diri dan anggota timnya. Perkenalkan nama dan kuliah pada program studi apa ya? Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya sendiri Raditya Wicaksana dari Politeknik Keuangan Negara STAN, Program Studi Manajemen Keuangan Negara. Di sini diamanai sebagai ketua tim. Dan izin memperkenalkan dua anggota saya. Yang pertama ada Rizky Hidayat dari Politeknik Keuangan Negara STAN juga, namun dari Prodi Akuntansi Sektor Publik Bapak. Terus yang satu lagi ada Zalfa Aura Sabita dari Politeknik Keuangan Negara STAN, dari Prodi Manajemen Keuangan Negara sama seperti saya. Salam kenal tim kontra dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Selanjutnya peserta yang akan berdebat sebagai tim kontra hari ini adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Gimana teman-teman dari Universitas Pendidikan Indonesia? Apa kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya sehat, Bapak. Silakan langsung memperkenalkan diri dan nama dan anggota timnya. Baik, perkenalkan nama kami dari tim Universitas Pendidikan Indonesia. Nama saya sendiri Faiz Firdaus sebagai ketua dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Kemudian anggota pertama saya Aldo Pranata Surya Kartalegawa dari program studi Ilmu Komunikasi, serta Tri Natania Saida dari program studi Psikologi. Oke, luar biasa kawan-kawan mahasiswa dari dua universitas yang akan adu gagasan hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke sesi debat, saya akan menjelaskan dulu alur debat. Mungkin walaupun sudah dibagikan oleh panitia kepada semua peserta, saya akan bacakan sekali lagi sebelum debat dimulai. Oke, debat ini akan berlangsung dalam 4 sesi.
Sesi pertama, masing-masing tim akan diberi kesempatan menyampaikan mosi debat selama 10 menit. 4 menit pertama dibuka oleh ketua tim, 3 menit selanjutnya kesempatan untuk anggota tim menyampaikan tambahan mosi debat, dan 3 menit terakhir kesempatan untuk anggota tim ketiga untuk menyimpulkan mosi debat. Sesi kedua, tim pro menyanggah mosi dan memberikan 2 pertanyaan kepada tim kontra. Maksimal pertanyaan disampaikan dalam 5 menit. Kemudian tim kontra menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim pro maksimal 5 menit. Kemudian, tim kontra memberi sanggahan sekaligus melemparkan 2 pertanyaan pada tim pro maksimal dalam 5 menit. Tim pro menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim kontra dalam 5 menit. Sesi ketiga, masing-masing panelis akan memberikan 1 pertanyaan kepada tim pro dan tim kontra dengan durasi waktu 3 menit. Tim pro dan tim kontra akan diberi waktu masing-masing 6 menit untuk menanggapi pertanyaan dari para panelis. Sesi keempat atau sesi terakhir, masing-masing tim akan menyampaikan closing argumen maksimal 3 menit. Isi closing argumen bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya-jawab, namun argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi yang diangkat lebih tepat dibanding tim lawan. Sesi penyampaian setiap argumen nantinya diberi penanda waktu yang diberikan oleh timekeeper. Jadi mohon diperhatikan waktunya teman-teman, karena kelebihan waktu juga akan menjadi penilaian bagi para panelis. Gimana kedua tim, apakah sudah jelas? Oke, berarti sudah siap kita mulai Liga Debat hari ini. Langsung saja, kita mulai babak penyisihan Liga Debat Mahasiswa IDN Times antara PKN STAN melawan Universitas Pendidikan Indonesia dengan mosi debat dukungan swasta di industri kreatif nyata atau semu semata. Sebagai tim pro PKN STAN, saya beri kesempatan untuk menyampaikan mosi debatnya dalam waktu 10 menit, dimulai dengan tanda waktu menyala. Dalam hukum, ada satu prinsip sederhana, yakni fact are to want things, yang mana fakta selalu lebih kuat daripada opini itu sendiri. Faktanya apa, juri? Sekitar 27,4 juta pekerja ekonomi kreatif di Indonesia bangun dan mulai bekerja dengan menyalakan laptop, kamera, bahkan membuat konten yang kita produksi sehari-hari. Dan dari alat sederhana itulah mereka memperoleh penghasilan. Juri, terdapat status quo yang harus kita ketahui bersama, bahwa negara itu tidak dapat menjadi pengganti peran utama sektor swasta pada dunia kreatif. Negara memiliki constraint pada birokrasi, anggaran, yang mana hal tersebut menjadi komponen utama sekaligus penentu dalam dunia kreatif. Hal inilah yang menyebabkan dukungan swasta itu sangat penting dari segi pelaku ekonomi kreatif itu sendiri. Sebelum masuk ke substansi, izinkan kami memperjelas definisi yang sesungguhnya diinginkan mosi yang kita perdebatkan pada hari ini. Pertama, juri, yang kami maksud dengan dukungan swasta adalah seluruh bentuk kontribusi dari pihak non-negara kepada pelaku ekonomi kreatif, baik melalui platform digital, sponsor, investasi, hibah, maupun kerjasama dengan berbagai merek. Kedua, juri, dukungan yang nyata adalah dukungan yang menghasilkan dampak yang dapat diukur dan benar-benar dirasakan oleh penerimanya. Ketiga, skup dari dunia industri kreatif itu sendiri yang terbagi jadi 4 klaster, mulai dari seni budaya, desain, teknologi dan konten digital, serta media dan distribusi sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2019, Jungto PP 24 tahun 2022. Lalu, perhatikan baik-baik juri, kata pada mosi ini, yakni semu semata. Artinya apa? Beban pembuktian pada pihak kontra bukan sekedar menunjukkan bahwa dukungan swasta memiliki kekurangan, namun mereka harus membuktikan bahwa dukungan tersebut pada dasarnya tidak memiliki manfaat yang berarti, yang mana parameter manfaat tersebut dapat kita ukur dari 2 aspek, yakni aspek formil dan aspek material. Formil artinya dukungan swasta tersebut dapat menjadi lahan aktualisasi diri dan menjadi budaya yang tertanam bagi masyarakat. Dan material artinya dukungan swasta tersebut setidaknya menghasilkan pekerjaan, nilai ekonomis, ekosistem yang tetap eksis walaupun pihak swasta tersebut sudah meninggalkannya. Jadi yang perlu di-highlight sesungguhnya adalah dukungan dari swasta tersebut tidak harus besar,
tidak harus sempurna, dan tidak harus berdampak menyeluruh sehingga kita bisa mendiskreditkan manfaat kecil yang dihasilkannya. Sebaliknya, tugas kami jauh lebih sederhana, juri, yakni kami hanya perlu menunjukkan bahwa dukungan itu memang menghasilkan dampak yang nyata dan memiliki manfaat sesuai dengan parameter yang sebelumnya kami jelaskan sebelumnya. Dan itulah yang akan kami buktikan. Untuk membuktikan hal tersebut, kami akan membawakan 3 argumentasi utama, yakni mengapa win-win solution ini dapat dijustifikasi dan tentunya akan jauh lebih meyakinkan di sisi kami tim pro. Yang kedua, bisakah sesuatu yang semu melahirkan profesi baru dan ratusan ribu lapangan kerja? Jika tidak, ini pasti nyata dan ini sudah masuk ke ranah ekosistem. Yang ketiga, dukungan swasta pada saat ini telah nyata, juri, bermanfaat serta bersifat lebih inklusif dan tidak hanya menyasar kelompok tertentu semata. Memasuki argumen pertama dari tim kami, saat ini dukungan swasta itu telah nyata, bermanfaat serta lebih inklusif, ditandai dengan 3 lapis. Yang pertama, sadari betul bahwa saat ini banyak bentuk dukungan swasta untuk merangkul kontributor-kontributor mikro melalui kreatif digital maupun berbentuk festival. Lapisan kedua, hal ini dibuktikan dengan yang pertama pada platform Webtoon yang disponsor utama oleh Nevercorp, di mana terdapat banyak sekali pelaku kreatif komikus baik yang sudah terkenal pada Webtoon original maupun yang masih merintis atau indie melalui Webtoon Canvas. Hal ini tentu memberi ruang bagi kreator besar maupun kecil untuk aktualisasi kesenian mereka sekaligus mendapat pundi uang melalui koin Webtoon berbayar tersebut. Lapisan ketiga, sehingga sudah jelas, juri, bahwa apabila tim kontra terbesit anggapan bahwa dukungan swasta itu bersifat eksklusif pada pelaku raksasa, maka hal tersebut telah runtuh sedari awal. Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dustanya perkataan. Mosi hari ini bertanya dukungan swasta itu nyata atau semu. Izinkan saya menjawab tegas, nyata. Dan saya buktikan lewat 2 argumen. Yang pertama adalah win-win solution dan yang kedua adalah terkait ekosistem. Argumentasi yang kedua, mengapa win-win solution ini dapat dijustifikasi dan tentunya akan jauh lebih eksklusif di sisi kami tim pro. Ada lapisan yang pertama, sadari betul bahwa orientasi profit bukan tanda kesemuan Dewan Juri. Dan kontra mungkin berkata, swasta kan cuma cari uang. Benar, swasta memang profit oriented. Tapi Dewan Juri, motif untung tidak membatalkan kenyataan manfaat. Justru sebaliknya, karena kedua pihak sama-sama untung. Dukungan ini bertahan lama dan dapat diandalkan. Kemudian lapisan kedua, mari kita lihat bagaimana manfaatnya terukur dalam angka, bukan janji. Ini bukan retorika belaka, yaitu ada Spotify sepanjang 2024 membayar royalti sebesar 164 triliun kepada industri musik. Jumlah tertinggi dalam sejarah mereka. Dan bagi musisi kita, royalti Indonesia di Spotify pada 2024 naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Hampir 2 kali lipat total tahun 2022. Dan yang menarik apa Dewan Juri? Lebih dari 80% musisi yang meraih royalti besar itu bahkan tidak punya lagu di daftar Global Top 50. Artinya, pintu ini terbuka, bukan cuma untuk bintang papan atas saja. Dan lapisan yang ketiga, yang harus kita tekankan di sini adalah kedua belah pihak saling untung. Kreator dapat aktualisasi diri, dan swasta dapat profit. Kreator mendapatkan panggung untuk berkarya dan juga penghasilan, sedangkan swasta mendapatkan konten dan juga keuntungan. Inilah win-win solution. 1 transaksi, 2 pihak menang. Sesuatu yang menghasilkan sebanyak 164 triliun dan menghidupkan ribuan musisi, mustahil disebut semu. Dan argumentasi kami yang ketiga, bisakah sesuatu yang semu melahirkan profesi baru dan ratusan ribu lapangan pekerjaan? Jika tidak, ini pasti nyata dan ini sudah masuk ke ranah ekosistem. Kita ambil kasus dari YouTube. Terdapat 3 poin. Yang pertama adalah sadari betul bahwa YouTube bukan sekadar tempat unggah video, tetapi ekosistem profesi. Dulu orang yang bikin video disebut sebagai videographer, sekarang muncul profesi baru bernama YouTuber, dan ini yang kita sebut sebagai ekosistem. Kemudian lapisan yang kedua, mari kita lihat lebih dalam. Ekosistem ini menciptakan efek berantai keluar platform. Manfaatnya tidak berhenti di kreator saja, tetapi ekosistem YouTube mendukung sekitar 190.000 lapangan pekerjaan di Indonesia dan dampaknya menjalar ke rumah produksi, studio kreatif, pemasok perlengkapan, hingga penyedia jasa lokal. Dan lapisan yang ketiga yang harus kita tekankan di sini, yaitu polanya sama terjadi di berbagai platform lainnya, misalnya YouTube, tidak hanya YouTube, misalnya TikTok, Spotify, sampai dengan marketplace. Maka Dewan Juri jelas bahwa win-win solution dan juga ekosistem ini yang nyata, yang membuktikan bahwa dukungan dari swasta terhadap industri kreatif itu adalah nyata, terukur, dan juga dirasakan.
Seniman tidak akan hidup tanpa industri dan suatu industri takkan hidup tanpa saling memberi. Dewan juri yang arif dan rekan berpikir kami yang bijaksana, pada posisi perdebatan sebagai pembicara ketiga, saya akan membawakan 3 bagian perdebatan berupa elaborasi argumen, ancaman dari tim kontra, serta rekapitulasi dari perdebatan. Bagian pertama, saya akan memberikan elaborasi dari ketiga argumen dari tim kami. Awalnya, terdapat sebuah win-win solution antara dukungan swasta dan pelaku industri kreatif, di mana dukungan swasta memberikan mereka branding yang baik, komersialisasi, dan lain sebagainya, serta industri kreatif mendapat lapangan pekerjaan, bisa menghasilkan nilai ekonomis tambahan, serta mendapatkan aktualisasi diri untuk mereka. Selanjutnya, swasta tadi juga memberikan dukungan nyata, bermanfaat, serta bersifat lebih inklusif, di mana swasta bisa memberikan sebuah dukungan yang tidak hanya menyasar pelaku-pelaku industri yang besar atau terkenal, tetapi juga menyasar ke pelaku-pelaku yang masih kecil atau pelaku-pelaku mikro seperti itu. Ujungnya apa? Interaksi antara swasta dan pelaku industri ini, baik yang makro, yang mikro, bisa menciptakan suatu ekosistem yang mengakar dan akhirnya ekosistem yang mengakar tersebut bisa menciptakan sesuatu yang saling berkelanjutan hingga ke depannya. Contoh, perbankan raksasa seperti Bank Sentral Asia menjadi sebuah sponsor utama festival kreatif melalui Festival MyBCA JSD Blok M Festival 2026. Nah, sponsor ini diberikan oleh BCA agar pelaku usaha kreatif terus didorong dapat diakui bertahan dan naik kelas, baik yang masih merintis maupun yang sudah matang. Di mana terdapat perhelatan besar yang mempertemukan penyuka hiburan kreatif, pelaku kreatif sebagai partisipannya, serta korporasi sebagai sponsornya. Di mana hal ini dapat menguntungkan citra BCA sebagai sponsor, memberi wadah bagi pelaku industri, sehingga ujungnya apa? Mampu menciptakan sesuatu yang berkelanjutan, win-win solution berkelanjutan, dan sesuatu yang memberi wadah baik yang mikro maupun yang makro, sehingga terbentuk ekosistem yang saling berkelanjutan tersebut. Memasuki bagian kedua, kami menilai bahwa posisi kontra sangat mengancam akibat menganggap dukungan swasta pada industri kreatif hanya semata-mata. Yang pertama, hal ini berpotensi mengkerdilkan peran swasta yang sudah memberi banyak dukungan di industri kreatif, baik secara sarana prasarana, dukungan promosi maupun finansial. Yang kedua, anggapan ini berpotensi menimbulkan eksklusivitas dan idealisme berlebihan, memisahkan swasta dan industri kreatif yang menyebabkan stagnasi dan mati industri kreatif itu sendiri. Memasuki bagian ketiga, apabila dunia yang ingin dibangun oleh tim kontra adalah satu pemikiran swasta hanya semu dan fokus pada komersialisasi dan lain sebagainya, hal ini telah terjawab pada argumen pertama, yaitu terdapat win-win solution antara pelaku industri dan swasta yang memberi dukungan. Yang kedua, apabila terdapat pemikiran bahwa dukungan swasta hanya bersifat sementara atau tidak berkelanjutan, hal ini telah terjawab pada argumen kedua tim kami bahwa swasta mampu menciptakan suatu ekosistem yang berkelanjutan dan mengakar. Yang ketiga, apabila terdapat terdapat pemikiran bahwa dukungan swasta hanya mengarah pada pelaku yang viral dan menghasilkan, hal ini terjawab melalui argumen ketiga bahwa terdapat contoh dukungan nyata dari swasta untuk yang mikro maupun internal, sehingga tim kami sangat mempertimbangkan menangkan perdebatan kali ini. Sekian, Mohon maaf, waktunya sudah habis. Baik, selanjutnya kita dengarkan mosi debat dari tim kontra hari ini dari Universitas Pendidikan Indonesia. Waktunya 10 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Ya, belum. Dewan juri yang terhormat, dalam perdebatan ini, 3 beban pembuktian yang dibuktikan tim kontra. 1. Membuktikan bahwa peran dukungan swasta dalam industri kreatif masih semu. 2. Mengapa dukungan yang didasarkan oleh ROI itu nggak cukup. 3. Menjelaskan mengapa indikator pertumbuhan hanyalah ilusi yang menutup penderitaan sistemik pelaku kreatif. 3 parameter industri kreatif jika sudah mendapatkan dukungan yang nyata dari swasta. 1. Pekerjanya sejahtera. 2. Sustain. 3. Impact-nya ada. Tapi lihat kondisi status quo hari ini. Ketiga parameter tersebut belum tercapai dengan adanya problem-problem urgent di status quo, seperti upah, pencurian aset kreator, terbatasnya funding yang belum inklusif. Mari kita pahami bersama bahwa pada mosi ini, dukungan nyata tidak hanya dapat diartikan sebagai adanya dukungan pada hal-hal tertentu seperti funding saja misalnya, tapi harus dengan sesuai amanat UU nomor 24 tahun 2019 dengan bagaimana ini harus menjadi ekosistem yang membantu bersama dengan pemerintah. 2 argumentasi yang akan saya bawakan. 1. Investasi swasta dalam bidang ini masih hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu. Dilansir dari Tempo, Menteri Ekrab menyampaikan bahwa total investasi industri kreatif itu sebesar 132 triliun pada tahun 2025. Tapi 89 triliunnya itu terfokus pada 3 bidang utama dari 17 sektor ekonomi kreatif, yaitu aplikasi, fashion, dan kriya. Sementara sektor lainnya seperti televisi dan radio ini sangat kecil, Dewan Juri yang terhormat, hanya 490 miliar saja. Hal ini diperparah dengan persebaran investasi yang sangat tidak merata, yang hanya jawab pasentris saja. Data dari BPS tahun 2025, di mana sebanyak 57,80% dari seluruh total tenaga kerja Ekrab yang ada di Indonesia itu terfokus di 3 provinsi, Jabar, Jateng, dan Jatim. Artinya apa, Juri? Dukungan swasta ini masih sangat semu dan terbatas karena adanya realisasi yang timpang ini. Padahal seharusnya seluruh industri kreatif ini berhak untuk berkembang dan sustain juga di status quo. Dampaknya apa dari hal ini? Banyak industri kreatif yang tidak berkembang, bahkan sampai 8 stasiun sonora radio tutup.
Ketua KPI di Jabar pada tahun 2025 menyatakan bahwa 77 radio dan TV di Bandung terancam tutup. Atau industri seni pertunjukan tradisional dan pekerja seni di daerah misalnya yang masih sangat struggle. Contohnya di Sulawesi Utara, Ladi Wulur, seorang seniman musik kolintang, mengatakan bahwa para kelompok seninya itu berjuang untuk bertahan hidup dengan kerasnya kehidupan. Terlebih kasus seperti penundaan bayaran yang bahkan dilakukan oleh perusahaan TV swasta yang besar seperti Antv misalnya akhir-akhir ini. Yang memperparah hari ini lagi adalah seringkali ini digunakan sebagai art washing seperti yang terjadi pada event Art Jogja tahun 2026 dan Pesta Pora 2025 di mana sebuah korporasi untuk membersihkan namanya dan lain sebagainya. Kesimpulannya di argumen ini adalah 3 hal. 1, fund dari investor masih terbatas, masih sektoral dan nggak merata. 2, ini jadi art washing dan artinya peran swasta masih belum maksimal. Tapi argumen yang kedua, ini soal perampaan hak intelektual. Ketika investor melakukan sebuah korporasi, Dewan Juri yang terhormat, tentunya mencucikan dana yang besar itu nggak akan langsung dengan memberikan seperti misalnya pada akhirnya berakhir pada IP grabbing. Apa dampaknya? Kreator asli akhirnya hanya berstatus sebagai pekerja dan pegawai di rumahnya sendiri. Contoh kasusnya gini, Taylor Swift dulu itu tuh kerjasama sama rekaman independen namanya Big Machine. Label tersebut mendukung biaya produksi. Namun syaratnya apa? Mereka memiliki hak master atas 6 album pertamanya. Dampaknya Taylor Swift meroket, tapi pada akhirnya label tersebut menjual katalog masternya ke pihak ketiga, Scooter Braun, dengan total ratusan juta tanpa persetujuan Taylor. Kalau di Indo, kasus yang paling sering terjadi adalah praktik buyout yang terjadi pada kreator komik muda umumnya, misalnya untuk menggunakan maskot dan lain sebagainya. Mekanismenya gini, company bayar misalnya 5 juta untuk membuat sebuah desain yang nanti akan digunakan untuk maskot atau lain sebagainya. Tapi ketika pada akhirnya misalnya itu jadi merchandise dan lain sebagainya, seluruh keuntungan yang didapat itu untuk company-nya, bukan untuk hal tersebut. Kesimpulannya adalah, bahkan seorang Taylor Swift yang besar aja itu kayak rentan. Maka bagaimana dengan perilaku kreatif Indonesia yang lain, bahkan di bidang-bidang yang sangat tidak terperhatikan? Karakteristik utama di mayoritas industri kreatif mengapa mereka membutuhkan perhatian yang lebih itu bukan hanya karena mereka membutuhkan suntikan dana, tapi karena suntikan dana yang diberikan saat ini itu hanya bersifat jangka pendek, di mana mereka tidak mendapat kestabilan, mereka tidak mendapat jaminan. Bagaimana caranya mereka bisa menjadi sustain atau menciptakan ekosistem jika mereka misalnya tidak memiliki sumber yang stabil dan juga mereka tidak mendapat jaminan yang kuat. Oke, kami akan memperluas politik kreatif itu bukan hanya usaha digital, tapi juga terletak pada banyak bidang lainnya, bidang-bidang seperti bidang bidang film, bidang musik, dan bidang lain-lainnya. Sehingga tidak hanya terfokus pada usaha digital, tapi juga usaha fisik. Bagaimana mereka sekarang itu mulai terpuruk karena mereka tidak mendapatkan kesempatan yang lebih. Oke, kita lihat analisis yang ada sekarang. Dari jurnal tahun 2019 itu menunjukkan ada 4 instrumen yang biasanya digunakan swasta untuk memberikan dukungan anggaran pada industri kreatif. 1 CSR, 2 peer-to-peer lending, 3 investor malaikat, dan 4 adalah crowdfunding. Permasalahannya adalah keempat instrumen ini bergerak karena konsep yang pendek dan didasarkan karena kontrak yang pendek karena kontrak yang pendek itu dan didasarkan kepada keuntungan singkat dan bukan kepada hubungan jangka panjang atau kepada partnership. Apa yang dibutuhkan oleh industri kreatif saat ini untuk menjadi independen itu juga bukan hanya terletak pada penganggaran, tapi pada keterbatasan manajerial, karena sektor di Indonesia saat ini didominasi oleh pelaku UMKM yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan maintenance sendiri tanpa dukungan eksternal, yaitu swastanya sendiri. Untuk membuktikan dukungan yang nyata kepada swasta, itu seharusnya kita bisa melihat dari 3 dimensi pertanyaan. 1, apakah pekerja ekonomi kreatif ini sudah sejahtera? Beberapa sudah dijawab, tapi secara keseluruhan kita lihat dari survei yang dilakukan oleh Sindikasi pada tahun 2000 Sindikasi yang dilakukan pada tahun 2021, banyak pekerja kreatif saat ini dari total keseluruhan sampelnya, itu 41% masih berstatus sebagai pekerja lepas. Artinya mereka masih terbebankan karena mereka masih lepas tanpa kontrak sehingga tidak dapat menuntut hak normatif dan jaminan sosial, serta belum bisa meminta kompensasi terhadap apa yang mereka sudah lakukan, misalnya lembur atau bekerja di atas standar normal. Akhirnya mereka jadi terpaksa untuk mengambil 2 identitas pekerjaan sekaligus. Kedua, apakah usaha industri kreatif sudah memiliki jaminan keberlanjutan yang kuat dari dukungan swasta itu? Dukungan yang baik itu adalah dukungan yang seharusnya berlandaskan kepada partnership jangka panjang, bukan hanya sponsorship pada jangka pendek. Pada akhirnya yang terjadi, sehingga kita harus melihatnya dalam 3 hal. Apakah secara sosial mereka sudah terpenuhi hak-haknya, dan apakah secara government atau maintenance mereka sudah terpenuhi
kebutuhannya. Ketiga, yang terakhir adalah apakah industri kreatif di status quo berhasil melakukan ekspansi atau menunjukkan tujuan positif. Ekspansi di sini bukan hanya didasarkan pada apakah mereka berhasil mengeksplorasi industrinya, tapi apakah mereka secara umum memang memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi kreatif yang memang biasanya berupa seniman untuk memperluas cangkupannya. Kita lihat bagaimana aktor seperti Hugh Jackman itu berasal dari teater Broadway yang memang memberikan tempat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan akhirnya menjadi aktor layar lebar. Setidaknya ini sungguh jarang dilihat di dalam status quo di Indonesia. Jadi kita harus melihat dari ketiga dimensi tersebut. Baik, dua argumen untuk membuktikan pembuktian ketiga tim kontra, yaitu terkait mengapa indikator pertumbuhan seperti jumlah event dan lain sebagainya itu hanyalah ilusi yang dapat menutupi penderitaan sistemik pelaku kreatif. Argumen pertama, pertumbuhan industri itu nggak otomatis berarti kesejahteraan pelaku. Dewan juri, besarnya angka statistik yang digaungkan oleh tim pro, itu nggak dapat secara langsung dijadiin bukti bahwa dukungan swasta itu telah nyata, karena nggak ada satupun dari indikator terkait misalnya jumlah views, jumlah event, dan lain sebagainya, itu secara otomatis ngebuktiin bahwa nilai ekonomi yang tercipta benar-benar kembali kepada para pelaku kreatif itu sendiri. Sakti Wibawa sebagai duta besar delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO bahkan menyebutkan bahwa ekonomi kreatif itu nggak seharusnya hanya dipandang sebagai bagian dari statistik ekonomi saja, juri. Artinya, pertumbuhan visibilitas itu nggak selalu berarti pertumbuhan kesejahteraan. Dan kenapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah semakin banyak pekerjaan kreatif yang bergerak dalam pola gig ekonomi. Dan di dalam pola ini, pekerja itu memperoleh pekerjaan berdasarkan proyek, kontrak jangka pendek, atau kebutuhan sementara. Artinya apa? Pertumbuhan industri itu dapat terjadi bersamaan dengan meningkatnya kerentanan pekerja. Dan pada akhirnya, peningkatan jumlah pekerja ini juga nggak secara otomatis ngebuktiin bahwa kualitas pekerjaan dan kesejahteraan mereka juga meningkat. Argumen yang kedua yaitu dukungan nyata, kami percaya harus menciptakan kemandirian. Dewan juri, masalah utama dalam status quo itu bukan hanya bahwa dukungan swasta itu masih terbatas dan nggak tersebar merata aja, tapi masalah yang lebih mendasar juga adalah bahwa dukungan tersebut belum secara konsisten dirancang untuk membuat pelaku kreatif mampu tumbuh dan berdiri secara mandiri. Karena industri kreatif berkembang ketika pelaku itu memiliki beberapa hal, contohnya akses terhadap pembiayaan jangka panjang, kemampuan manajerial, teknologi dan pengetahuan relevan, dan sebagainya. Dan inilah perbedaan mendasar juri antara sponsorship dan juga pembangunan ekosistem, di mana sponsorship mungkin bisa membiayai satu momentum aja, tapi dengan kita mencoba untuk membangun ekosistem secara menyeluruh, ini bisa menciptakan kemampuan untuk mereka menghasilkan momentum-momentum berikutnya. Disclaimer Dewan Juri, kami sebagai tim kontra itu nggak bilang bahwa seluruh tanggung jawab itu harus dibebankan kepada sektor swasta aja, karena kami percaya bahwa industri kreatif itu butuh kolaborasi antar aktor pentaholic. Contohnya adalah pemerintah, mereka punya peran untuk bangun regulasi, nyediain infrastruktur dasar, ngasih kepastian hukum, dan lain sebagainya. Akademisi, mereka punya peran buat dalam pendidikan, riset, dan komunitas itu punya berperan untuk memahami kebutuhan pelaku di tingkat akar rumput dan sebagainya. Dan media itu punya peran untuk memperluas visibilitas serta membuka akses terhadap informasi dan audiens. Namun juri, sektor swasta ini punya keunggulan yang berbeda dari aktor-aktor lainnya, yaitu contohnya modal, teknologi, kemampuan manajerial, jaringan industri, serta akses terhadap pasar. Juri, pada akhirnya sektor swasta ini tetap bertanggung jawab untuk menerapkan kontrak yang adil dan gak ngambil alih hak ekonomi kreator secara tidak proporsional. Dan ini nunjukin bahwa beban dukungan industri kreatif itu gak hanya hadir di sisi swasta, tapi swasta itu punya peran khusus yang sangat penting untuk dimaksimalin demi mendorong keberlanjutan di industri ini. Juri, seluruh kasus pro itu cuma menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kreatif itu terjadi, tapi bukti tersebut itu belum menjawab apakah A, manfaatnya tersebar secara adil, B, apakah pekerjaan memperoleh kondisi yang layak, C, apakah kreator memiliki kepemilikan dan posisi tawar atas karyanya, dan lain sebagainya. Dan metrik keberhasilan yang harus kita lihat di sini adalah bukan laporan keuangan korporasi mereka, melainkan kondisi real mayoritas pekerja kreatif di akar rumput. Dan kami berhasil membuktikan bahwa intervensi swasta itu cuma jadiin pelaku industri kreatif sebagai alat pemasaran dan beralgoritma aja. Maka nggak ada keraguan lagi bahwa dukungan swasta di industri kreatif itu adalah semu bangga menjadi kontra. Tim kontra, mohon maaf, waktu habis. Terima kasih kedua tim. Sesi pertama sudah selesai. Sedikit catatan untuk teman-teman tim kontra, mohon dijaga koneksinya karena berpotensi tidak terdengar seperti suara rakyat. Baik, sekarang kita masuk sesi kedua. Silakan tim pro menyanggah mosi debat dari tim kontra, sekaligus memberikan 2 pertanyaan pada tim kontra. Waktunya 5 menit, dimulai setelah tanda waktu menyala. Tidak ada kebijakan yang lahir dalam keadaan sempurna, tetapi kebijakan yang baik adalah yang mampu terus disempurnakan seiring waktu. Dewan juri yang kami hormati serta rekan berpikir kami dari tim kontra, P1 dari tim kami telah menekankan beban pembuktian dari tim kontra yang harus dijelaskan, yaitu kita tidak membicarakan tentang dukungan dari swasta terhadap industri kreatif itu harus sempurna, masih ada kekurangan dan lain sebagainya. Kita tidak sedang membahas itu, tetapi yang sedang kita bahas adalah apakah manfaatnya itu benar-benar ada, dan jika ada apa saja, dan itu telah saya sampaikan, telah
telah kami sampaikan pada sesi 1. Dewan Juri, terkait argumentasi yang telah disampaikan oleh tim kontra, setidaknya pada saat ini saya akan meng-highlight adanya 3 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan disparitas atau ketimpangan, yang kedua adalah berkaitan dengan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak swasta, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan jaminan sosial. Saya mulai dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan ketimpangan. Perlu kita pahami bersama bahwa bilang bahwa hanya kreator besar yang untung sedangkan kreator kecil masih sering disepelekan. Ini keliru Dewan Juri, karena secara data, kita berbicara data, karena tadi juga dituntut oleh P3 dari tim kontra bahwa faktanya lebih dari 80% musisi yang meraih royalti besar di Spotify, dan ini sudah kami katakan juga, itu bukan bintang top 50, dan 81% kreator YouTube Indonesia itu yang merata seperti itu Dewan Juri, dan pintunya ini terbuka lebar, tidak hanya bagi para pelaku yang besar saja. Kemudian yang kedua adalah dari sisi eksploitasi, tuduhan bahwa dukungan swasta itu hanya kedok eksploitasi karena platform mengambil potongan itu kami bantah Dewan Juri, karena perlu diluruskan adanya bagi hasil ini justru bukti relasi ini nyata dan terstruktur Dewan Juri. Misalnya Spotify yang mengembalikan sekitar 70% pendapatannya kepada para pemegang hak. Dan yang ketiga adalah soal jaminan sosial. Dan ini Dewan Juri, mesti hari ini kita bertanya nyata atau semu, bukan sempurna atau tidak sempurna. Nah, kekurangan dalam perlindungan sosial adalah uang perbaikan, bukan bukti bahwa dukungan itu tidak pernah ada. Adanya kekurangan tidak menghapus adanya manfaat yang faktual dirasakan. Selanjutnya, dari yang kami lihat dari perdebatan tadi, kami melihat bahwa tim kontra sempat membawakan suatu case yang menarik, yaitu terkait art washing dari Freeport pada perhelatan Pesta Pora. Namun dapat kita lihat di sini bahwa apabila mungkin tim kontra menduga bahwa ada suatu tindakan art washing, namun kita tidak bisa menafikan bahwa suatu sponsor yang diintensikan diberikan oleh Freeport kepada Pesta Pora ini tetap bentuk dukungan. Nah, bentuk dukungan ini kenapa kami sebut bentuk dukungan? Karena bagaimanapun juga dukungan ini diberikan agar senantiasa seni itu bisa terus berkembang sehingga ujungnya seni itu bisa mendapatkan dukungan yang cukup untuk terus berkembang seperti itu. Lalu selanjutnya kalian juga membahas terkait bahwa di New York itu ada Broadway seperti contoh Hugh Jackman. Namun di sini kami juga melihat contoh bahwa di Indonesia pun diisi juga ada kok tokoh-tokoh terkenal yang lahir seperti contoh salah satunya Soleh Solihun sebagai salah satu stand up comedian dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut sudah ada juga gitu sekali di Indonesia. Nah, selanjutnya pertanyaan dari tim kami adalah di mana di sini tim kalian selalu berfokus membahas terkait ketidakadilan, ketidakmerataan dan lain sebagainya. Nah, namun pertanyaan kami, apakah berarti dengan adanya ketidakadilan dan ketidakmerataan itu menunjukkan bahwa dukungan itu hanya semu semata? Bukankah hal tersebut menunjukkan bahwa memang betul ada ketidakadilan dan lain sebagainya di anggapan kalian? Namun hal itu justru membuktikan bahwa harusnya hal tersebut diperbaiki namun tidak menafikan tidak adanya dukungan atau hanya semu semata seperti itu. Juri, tim kontra gagal dalam memahami apa yang dimaksud oleh Muse ini. Yang perlu di-highlight sesungguhnya adalah dukungan dari swasta tersebut itu tidak harus besar, tidak harus sempurna, dan berdampak menyeluruh sehingga kita bisa mendiskreditkan berbagai manfaat kecil yang dihasilkan oleh dukungan tersebut. Sebelum kami beralih ke pertanyaan, izinkan saya menguji 2 hal yang sudah terbukti sepanjang perdebatan ini. Yang pertama terkait beban pembuktian yang telah tadi disampaikan oleh rekan kami dari sesi 1, kedua terkait dengan ukuran realitas. Dalam debat ini yang kita nilai bukan alasan mengapa swasta memberi dukungan, melainkan apa yang sebenarnya lahir dari dukungan tersebut. Jika dampaknya nyata, maka pembuktian kami telah terpenuhi juri. Karena itu, pertanyaan kami sederhana terhadap tim kontra. Jika menurut tim kontra, dukungan swasta itu hanyalah ilusi atau semu semesta, lalu bagaimana mereka menjelaskan kontribusi sekitar 8,4 triliun terhadap PDB dan 190.000 lapangan kerja yang tercatat dalam studi Oxford Economics yang dihasilkan oleh sektor kreatif itu sendiri dan berasal dari dukungan swasta. Juri, jika hanya sekedar ilusi atau semu semata, maka tidak menciptakan output ekonomi sama sekali. Ilusi tidak membuka lapangan kerja. Jadi dari mana angka-angka itu berasal jika seluruh dukungan swasta benar-benar hanya semu semata? Terima kasih. Oke, waktu habis. Terima kasih tim pro. Sekarang sekarang waktunya kita beri kesempatan tim kontra untuk menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim pro. Waktunya 5 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Baik, saya izin menjawab. Maka dalam hal ini adalah terkait tadi disparitas, potongan,
ataupun jaminan sosial dan hal-hal lainnya, kami rasa dalam hal ini tim pro tidak bisa untuk pada akhirnya untuk memberikan itu kayak secara langsung saja atau mendiskreditkan bagaimana pada akhirnya skala ataupun hal-hal ini dapat dimaksimalkan. Karena seperti yang tadi sudah pembicara tiga kami bilang terkait analisis pentahelix di mana terdapat peran-peran swasta yang memang itu sangat diperhatikan, bukan hanya terkait funding saja, tapi bagaimana mereka memberikan teknologi dan hal-hal lainnya. Sehingga dari hal tersebut, jika pada akhirnya ini hanya diberikan berdasarkan framing yang diberikan oleh tim pro saja, maka peran dari swasta ini itu tidak maksimal dan itu hanya semu semata aja karena nggak akan pada akhirnya bisa untuk memaksimalkan bagaimana potensi daripada ekonomi kreatif ini itu akan berkembang, bukan pada akhirnya. Tapi ketika pertanyaan mereka yang pertama ketidakadilan, apakah ini berarti semu semata? Iya, ketika bahkan mereka tadi membahas soal itu nggak apa-apa kalau misalnya art washing atau lain sebagainya di yang pesta pora ataupun hal-hal lainnya. Yang terburuknya adalah pada akhirnya swasta mengeksploitasi dengan apa juri? Ketika kegiatan pesta pora ataupun Art Jogja itu dimulai, yang terjadi adalah mereka tidak mengetahui terlebih dahulu sebenarnya siapa sponsor strategis yang akan dipasang ataupun lain sebagainya, sehingga pada akhirnya ada hak moralitas yang dikorbankan. Apa dampaknya yang terjadi? Bahkan festival itu pada akhirnya ada beberapa seniman yang pada akhirnya mundur, kuratornya mundur dari kegiatan tersebut karena pada akhirnya swasta akhirnya memberikan hal tersebut dan itu sangat buruk. Dewan Juri yang terhormat, lanjut. Melanjutkan terkait dengan kesejahteraan, kami akan menunjukkan kenapa kesejahteraan ini lebih penting, Dewan Juri. Kita berikan analoginya menggunakan logika tim pro. Maka menggunakan logika tim pro tidak masalah untuk kita menarik 100 orang untuk bekerja dan masing-masing kita berikan mereka misalnya upah 1 juta rupiah dibandingkan kita merekrut hanya misalnya 5 orang tapi kita memberikan jaminan yang kuat sebesar 50 juta rupiah. Akhirnya ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak memberikan kesejahteraan yang lebih kuat hanya karena angkanya lebih besar, bukan berarti dia memberikan impact jangka panjang yang lebih baik atau lebih kuat. Karena pada akhirnya itu kalau misalnya mereka banyak, oke mereka ada banyak 100 orang, tapi kan mereka cuma diberikan gaji di bawah UMR atau mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka seperti hak asuransi, hak libur, hak cuti, dan lain semacamnya. Ini yang ingin kami tekankan bahwa untuk sebuah gerakan atau sebuah dampak disebut sebagai nyata, maka dampak tersebut harus memiliki nilai yang berkelanjutan dan juga bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya dalam nilai angkanya saja, tapi juga bagaimana ini bisa berlangsung kepada kehidupan mereka secara langsung. Baik. Tadi mereka bilang bahwa art washing yang terjadi di pesta pora itu merupakan tindakan yang juga merupakan bentuk dukungan aja. Juri, kita perlu mempertanyakan pada akhirnya apa orientasi dari dukungan sektor swasta itu sendiri. Karena kasus partnership dalam art Jogja dan pesta pora ini nunjukin bahwa keterlibatan perusahaan itu nggak selalu diterima sebagai bentuk kepedulian sebenarnya. Karena mereka menggunakan dan memanfaatkan ruang seni untuk medium sebagai membangun legitimasi mereka dan juga memperbaiki reputasi korporasi mereka sendiri. Maka pada akhirnya kita perlu membedakan juri, apakah pihak swasta ini benar-benar mendukung industri kreatif atau mereka hanya memanfaatkan industri kreatif ini saja. Apabila tim pro bilang bahwa kedua hal ini bisa coexist atau tadi mereka membawa terkait win-win solution dan lain-lain, namun lihat apa dampak buruk yang dirasakan oleh pelaku kreatif itu sendiri, juri. Keduanya mungkin terlihat sama-sama saja, apakah itu mendukung atau memanfaatkan karena sama-sama melibatkan aliran dana. Namun tujuan dan dampaknya ini sangat berbeda, juri. Dukungan itu pada akhirnya bisa membangun kapasitas pelaku dan membawa dampak yang berkelanjutan, sedangkan pemanfaatan itu menggunakan kreativitas pelaku untuk mencapai kepentingan perusahaan dengan menjadikan kreatornya hanya sebagai alat instrumen aja, dan ini sangat jahat sekali, juri. Ditambahkan bahwasannya dalam hal ini ketika misalnya tadi juga mereka menanyakan bagaimana pada akhirnya peran ataupun ada lapangan kerja yang terlibat dari apa yang sudah hadir seperti misalnya Spotify atau hal-hal lainnya, ya sudah memang itu pantas saja Dewan Juri ada di sisi mereka. Mengapa? Karena berdasarkan dari yang sudah tadi kami sampaikan juga data pada tahun 2025 dari BPS bahwa banyak 46 triliun dari total 180 triliun dari investment yang datang dari pihak swasta itu ada di platform aplikasi. Ketika mereka mengatakan bahwasannya oh ya udah di Spotify itu keuntungan dan lain sebagainya banyak, maka wajar-wajar saja karena investor yang datang yang banyaknya juga itu datangnya dari sana. Sementara bagaimana? Ingat, industri kreatif itu ada 17 sektor. Sektor pertunjukan, sektor desain produk, televisi, radio dan lain-lainnya itu sangat terdiskreditkan di sisi mereka. Makanya ketika hal ini terjadi ini tidak bisa dibenarkan, Dewan Juri. Terima kasih. Baik, terima kasih tim kontra atas jawabannya.
Sekarang masih giliran tim kontra yang akan melemparkan sanggahan sekaligus memberi 2 pertanyaan pada tim pro maksimal dalam waktu 5 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Baik, Dewan Juri yang terhormat, dunia yang tim pro bawa itu sangat sempit aja. Secara besar, mereka hanya meng-highlight soal bagaimana aplikasi Spotify musik ataupun kreator-kreator yang memang itu di YouTube atau lain sebagainya. Sementara ingat, ada 17 daripada industri kreatif yang bahkan mereka tidak mention itu kayak secara banyak bagaimana tentang aspek-aspek yang termarginalkan atau lain sebagainya. Ketika mereka bilang bahwasannya, oh ini aspek foreign material walaupun nggak besar, nggak apa-apa. Tapi apakah pada akhirnya hal ini akan memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi peran mereka sebagai salah satu aktor daripada Pentahelix itu sendiri untuk memajukan industri kreatif ini? Jika pada akhirnya ini nggak ada, maka kayak ketika misalnya mereka bilang juga bisakah sesuatu itu kayak misalnya kayak ketika BCA memberikan dukungan dana yang nggak apa-apa misalnya brainwashing atau lain sebagainya. Tapi ingat seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam beberapa event itu tidak diberikan kejelasan mengenai bagaimana pada akhirnya sponsorship utama atau lain sebagainya. Ada hak-hak yang dilanggar daripada seniman itu sendiri. Dan jika pada saatnya Anda bilang bahwasanya oh ini tidak apa-apa jika misalnya kontribusinya sedikit atau lain sebagainya, maka secara gak langsung Anda memberikan kelegalan ataupun hal-hal yang biasa untuk pada akhirnya orang dibayar dengan underpayment atau hal-hal lainnya karena memang kekurangan dari swasta ini. Di Antv lihat Inul Daratista, Mbak Imbong dan lain sebagainya itu ditunda gajinya sebanyak selama 10 tahun dengan value ratusan juta bahkan 1 miliaran yang itu belum terbayarkan dan baru kemarin gara-gara kasusnya viral aja. Lanjut. Oke, melanjutkan dari sana, menurut kami yang lebih penting itu bukan hanya menunjukkan kontribusi kecil atau menunjukkan ada win-win solution, tapi juga menunjukkan bahwa ini tidak memberikan harm atau tidak memberikan sebuah dampak buruk kepada industri kreatif itu sendiri. Bagaimana pelaku usaha ini mendapatkan haknya sesuai dengan usaha yang mereka berikan. Oke, mereka sebagai swasta atau sebagai perusahaan memiliki kemampuan untuk memberikan, let's say, marketing atau misalnya promosi dan lain semacamnya. Tapi apakah dengan melakukan itu mereka mengambil hak-hak pekerjanya? Itu yang menjadi pertanyaan, yang menjadi concern atau menjadi perhatian terbesar kami. Karena pada akhirnya salah satu contoh yang diberikan oleh tim pro misalnya mereka membawa soal webtoon. Sadarkah bahwa webtoon saja tidak pernah secara transparan memberitahu berapa banyak keuntungan yang diberikan kepada penulis dan juga ilustratornya? Atau bagaimana misalnya beberapa webtoon yang sudah menjadi film, menjadi animasi, menjadi sebuah bentuk-bentuk media lainnya dan didistribusikan ke berbagai banyak hal, apakah manfaat itu memang datang kepada penulisnya secara langsung atau apakah itu juga dihutangkan kepada yang lainnya? Ini yang menjadi pertanyaan hingga sekarang. Dan ini juga menjadi pertanyaan pertama oleh kami itu adalah apakah ketika Anda membawa soal orang-orang yang perusahaan yang memberikan dampak ini, Anda akan menjustifikasi segala bentuk kerugian yang diberikan kepada penulis atau misalnya kepada industri kreatif itu sendiri? Apakah tidak masalah jika mereka menunjukkan keuntungan di statistik asalkan meskipun orang-orang ini underpayment, meskipun orang-orang ini dibayar tidak manusiawi dan semacamnya, asalkan mereka menunjukkan keuntungan dan memberikan kontribusi meskipun itu sedikit. Oke. Baik, melanjutkan. Tadi mereka bilang bahwa ada 2 parameter bahwa dukungan itu menghasilkan dampak yang nyata. Mereka bilang ada 2 hal yaitu formal dan juga material. Formal artinya lahan aktualisasi diri dan budaya yang terang bagi masyarakat, dan material adalah menghasilkan pekerjaan, nilai ekonomi, sistem yang eksis, dan lain-lain. Tapi juri, kita sudah membawa parameter ini menjadi suatu hal yang lebih real lagi. Pembicara pertama kami sudah bilang bahwa 3 parameter untuk mengukur apakah dukungan yang diberikan oleh pihak swasta itu nyata atau tidak adalah yang pertama adalah dukungan yang diberikan itu sustain atau memiliki jangka panjang, dan juga yang kedua adalah pekerjaannya itu sejahtera, dan yang ketiga adalah impact kepada industri itu sendiri ada dan ada ruang untuk pertumbuhan dan lain-lain. Dan saya rasa tim pro tadi tidak menjelaskan juga terkait hal ini. Dan satu pertanyaan terakhir untuk tim pro adalah tadi mereka menjelaskan kasus yang sangat terbatas sekali, dan saya ingin bertanya seperti yang kita tahu bahwa subsektor dari industri kreatif ini juga sangat banyak sekali, ada 21 subsektor, tapi mereka tadi fokus terhadap digital, musik dan lain sebagainya. Saya ingin mereka untuk menjawab apa dukungan atau kontribusi real yang diberikan oleh pihak swasta terhadap subsektor-subsektor lainnya yang jarang untuk diperhatikan oleh swasta ini sendiri.
Terakhir, menambahkan bahwasannya jika pada akhirnya pro ingin menang, maka mereka juga harus membuktikan bahwa peran dukungan siswa di industri kreatif itulah nyata. Kemudian kedua, ini nggak cuma terbatas pada ROI aja atau komersialisasi singkat yang tidak layak disebut sebagai dukungan yang nyata. Dan yang ketiga, mereka juga harus menjelaskan mengapa pada akhirnya pertumbuhan indikator seperti jumlah event, festival besar, ataupun jumlah views itu tuh bukan hanya sebuah ilusi nyata. Waktu habis. Terima kasih tim kontra, waktu sudah habis. Baik, sekarang giliran tim pro menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim kontra dalam waktu 5 menit. Dimulai setelah tanda waktu menyala. Juri, ilmu berdebat adalah seni dalam mendengarkan. Kami tidak ada niatan untuk mendiskreditkan sektor lain, juri. Sedari sesi 1, tadi kami sudah sangat jelas mention bahwa sektor kreatif itu sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2019, Jungto PP nomor 22. Premis dari tim kontra terkait dukungan swasta yang tidak hanya pembiayaan, melainkan ada bentuk lain, itu justru memperkuat stance kami, juri, bahwa dukungan dari swasta itu lebih konkret. Bentuknya itu tidak hanya berupa material, tapi juga formil, sehingga argumen-argumen yang disampaikan oleh tim kontra tadi itu secara tidak langsung mendukung stances kami sebagai tim pro terkait dengan transparansi juri yang dilakukan oleh Webtoon dan lain sebagainya. Kembali lagi kita refer kepada Mosi bahwa pertanyaan ini sudah sangat out of context dari apa yang harusnya keputusan yang kita ambil. Sebab yang kita perdebatkan adalah nyata atau tidaknya, bukan sempurna atau tidaknya, transparan atau tidaknya. Ketika kita berdebat di karakterisasi Mosi, yakni nyata dan manfaatnya itu berimpact, kita harus kembali kepada parameter yang kami sebutkan bahwa impact tersebut tidak hanya diukur dari material juri terkait dengan berapa yang dibayarkan oleh Webtoon kepada pemirsanya dan lain sebagainya, tapi ada aspek formil yang mana menurut kami dari tim pro aspek formil itu lebih berdampak jangka panjang, lebih sustainability bagi para pemeran atau player yang ada di sektor kreatif itu sendiri. Apakah manfaat formil itu juri? Seperti sektor kreatif itu dapat dijadikan sebagai lahan aktualisasi diri, dapat menanamkan budaya digital dan lain sebagainya. Seperti contohnya juri, ketika TikTok, ketika mungkin tim kontra itu menyalahkan kami untuk mendiskreditkan sektor lain. Ketika TikTok ByteDance itu diterbitkan, sektor lain itu juga dapat menggunakan TikTok itu sebagai lahan pemasaran, lahan promosi untuk menjadi sumber penghasilan mereka yang baru di masa yang akan datang. Sehingga sepanjang sesi tim kontra itu berusaha untuk menunjukkan bahwa dukungan swasta itu belum sempurna. Kami tidak akan membantah juri. Karena sekali lagi itu bukan pertanyaan yang sedang kita putus hari ini. Yang diperdebatkan itu bukan apakah dukungan swasta sudah ideal. Yang diperdebatkan adalah apakah dukungan itu nyata atau semata. Sekali lagi saya ulangi. Ada perbedaan yang sangat mendasar. Sesuatu bisa saja belum adil tetapi tetap nyata. Sesuatu bisa saja belum merata tetapi tetap ada juri. Kekurangan itu tidak menghapus keberadaan yang dari tadi kami jelaskan. Saya lanjutkan. Pertama-tama, tim kontra keliru dengan mengasumsikan bahwa untuk membuktikan suatu fenomena itu nyata, kami harus mencakup seluruh 17 subsektor yang seperti ditagih oleh tim kontra. Dewan juri, logika ini tidak berdasar. Untuk membuktikan bahwa suatu dukungan itu nyata, yang diperlukan bukanlah kuantitas contoh, melainkan keberadaan dampak yang dapat diukur dan dirasakan. Kami tidak sedang diuji untuk membuat katalog seluruh subsektor, tetapi untuk membuktikan apakah dukungan swasta menghasilkan manfaat yang nyata. Kemudian yang kedua, masuk ke poin yang kedua, bahwa tuduhan bahwa kami tidak mencakup pelaku marginal. Perlu kita pahami bahwa dari tadi yang kita bahas terkait YouTube, Spotify, itu merupakan platform swasta modern yang mana sifatnya itu terbuka dan berbasis platform. Jadi para pelaku usaha industri kreatif yang marginal itu juga bisa masuk ke dalam platform-platform itu. Dan data yang telah kami sampaikan menunjukkan bahwa dari dua platform tersebut saja sudah menghasilkan dampak ekonomi yang baik bagi pelaku marginal. Saya lanjutkan. Selanjutnya, tadi tim kontra sempat membahas terkait bahwa kami hanya membawakan terkait contoh aplikasi dan lain sebagainya. Namun di sini kami tidak memberi contoh aplikasi saja, kami juga memberikan contoh real seperti contohnya tadi Festival JSDBCA merupakan contoh yang real. Namun kenapa kami tidak bisa membawakan seluruh subsektor sebagai contoh? Tentu karena keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat. Sehingga pada Dewan Juri hal tersebut terjawab bahwa kami tidak hanya memberikan contoh yang aplikasi, platform, namun juga ada contoh real di mana dukungan swasta bisa menjadi suatu sponsor utama dan bisa menciptakan suatu ekosistem yang berkelanjutan dan adil dan merata, baik untuk yang mikro maupun yang makro. Lalu selanjutnya kami menjawab pertanyaan terkait membanding faktor pentahelix. Tentu faktor pentahelix sangat-sangat terjawab di sini karena di sini tergambarkan bahwa swasta tetap memberi manfaat, tetap memberi kontribusi, walaupun memang masih terdapat kekurangan dan lain sebagainya. Justru itu menjadikan ruang untuk bertumbuh dan ruang untuk mengevaluasi ke depannya. Lalu selanjutnya mereka juga menganggap bahwa kami memberi
melegalkan bayaran kecil dan lain sebagainya. Tidak, kami sama sekali tidak pernah melegalkan pembayaran kecil dan lain sebagainya. Dan justru kalau mereka terus-menerus membahas terkait pembayaran kecil belum sesuai dan sebagainya, ini justru fokus di regulasi, bukan di masalah nyata atau semus mata Dewan Juri, sehingga ini sudah keluar dari konteks perdebatan. Lalu selanjutnya mereka bertanya terkait webtoon apakah bisa memberi manfaat, transparansi dan lain sebagainya. Tentu di sini kami bisa membuktikan bahwa saat satu webtoon ingin diangkat ke layar lebar dan lain sebagainya, itu tentu si penulis itu juga mendapat royalti atau mendapatkan bayaran yang sesuai. Mengapa? Karena tentu mereka tanda tangan kontrak untuk dibuatkan film dan sebagainya, itu mereka sudah mengetahui sejak awal. Dan juga Dewan Juri perlu kita lihat kembali bahwa justru hal tersebut sangat bagus karena swasta membantu kreator-kreator tadi yang awalnya komikus bisa menjadi seorang pembuat film dan lain sebagainya, Dewan Juri. Waktu Terima kasih. habis. Terima kasih tim pro. Luar biasa pemaparan dari tim pro dan tim kontra. Kedua tim sudah saling sanggah, saling jawab. Sekarang saatnya kita masuk sesi ketiga, yaitu sesi pertanyaan dari para panelis. Kepada panelis dipersilahkan melemparkan pertanyaan. Masing-masing panelis boleh satu pertanyaan kepada dua tim, atau satu panelis memborong 3 pertanyaan sekaligus. Kepada panelis dipersilahkan. Oke, selamat siang. Terima kasih Mas Iqbal atas kesempatan yang diberikan. Menarik argumen yang disajikan oleh tim pro dari PKN STAN maupun tim kontra dari UPI. Ya. Nah, teman-teman semua, tema hari ini, tema tentang dukungan swasta di dunia industri kreatif, ini merupakan tema yang sangat menarik karena tema ini mengingatkan saya pada perdebatan yang sangat klasik. Ya, perdebatan akan pandangan dari seorang ekonom penerima hadiah Nobel yang bernama Milton Friedman gitu ya. Dengan itu pandangan klasik dengan pandangan yang lebih modern, yaitu tentang perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan, ESG, dan penciptaan nilai bersama atau share value gitu ya. Tapi pandangan ini, pandangan klasik yang dimotorin oleh Milton Friedman dan pandangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang akhir-akhir ini naik, itu sudah merupakan perdebatan yang berlangsung selama puluhan tahun gitu ya. Dan teman-teman semua hari ini Anda membahas itu gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah Milton Friedman ya menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah menciptakan keuntungan. Sedangkan industri kreatif itu merupakan industri yang membutuhkan investasi jangka panjang yang belum tentu menghasilkan laba gitu ya. Menurut Anda, apakah perusahaan di Indonesia seharusnya tetap berpegang pada prinsip Friedman atau mengadopsi paradigma baru bahwa keberhasilan perusahaan juga diukur dari kontribusinya terhadap pembangunan ekosistem industri kreatif di Indonesia? Jelaskan jawaban Anda beserta konsekuensi ekonomi dan sosial dari pilihan yang Anda ambil. Sudah jelas pertanyaan saya? Kira-kira itu. Terima kasih moderator Mas Muhammad Iqbal. Baik, panelis lain mungkin ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Mas Andi, oh baik Mas Andi. Mas Agung? Halo? Mungkin Mas Andi dulu, Mas. Boleh Mas Andi dulu. Atau Mas Andi belum pertanyaan? Iya, Mas Andi di chat Oke. ini ya. Baik, terima kasih untuk tim pro dan kontra. Tadi menarik ya disampaikan bahwa pemerintahan sekarang ini, dan ini juga jadi diskusi kita tadi pagi ya, pemerintahan sekarang ini adalah pemerintahan kolaboratif gitu ya, yang bahkan dia tidak hanya bekerja bersama masyarakat, tapi ada istilah tadi yang sudah disampaikan pentahelik kolaborasi gitu ya. Di situ tidak hanya swasta, tapi juga
komunitas masyarakat gitu kan, RT RW, swasta terutama sekali, juga ada media gitu ya. Media kenapa? Karena dia bagian dari masyarakat gitu ya. Bahkan sampai diistilahkan ada istilah pentahelix yang ini sudah dilembagakan menjadi satu aspek yang didorong untuk dilakukan di semua jajaran pemerintahan gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita sedang membahas swasta gitu kan, yang bagaimana mereka bisa menopang industri kreatif ini. Sedangkan memang tantangan industri kreatif ini luar biasa ya, karena ada AI, ada situasi ekonomi yang juga tidak menentu gitulah kurang lebih. Nah, saya cuma ingin melihat perspektifnya ya dari teman-teman pro, misalnya sebenarnya relasi yang ideal swasta kepada industri kreatif itu bagaimana sih gitu ya. Begitu juga dari teman-teman kontra ya. Sebenarnya dukungan swasta yang ideal di industri kreatif itu kayak gimana sih gitu ya. Ketika swasta itu didukung dikira art washing gitu kan. Ada Freeport, kemudian kemarin ya putra presiden gitu ya. Yang itu sebenarnya repot juga gitu ya. Industri kreatif ini ada repotnya, terutama mungkin fine art gitu. Kesenian tingkat tinggi ini rada repot karena ada ada standar moral yang begitu tinggi ya. Ini mohon maaf ya, ini satu perspektif aja. Ada standar moral yang terlalu tinggi yang dijalankan oleh para aktivis kesenian itu. Ketika Freeport masuk disebut art washing. Ketika misalnya salah satu tokoh gitu aja ya masuk juga art washing. Nah, bila manakah ini yang nggak art washing kan gitu. Kalau melihat salah satu tokoh tersebut, mau dia anak presiden, mau dia bapaknya masih di militer, sejak dulu dia di kesenian gitu loh. Ketika sekarang masuk di kesenian dituding art washing gitu ya kan. Tetapi kemudian kita bertanya, apakah semua orang yang mendukung itu harus ada background seninya gitu misalnya. Jarum itu berkali-kali ya mendukung acara-acara seni. Di Surabaya dulu banget itu. Di Jakarta ada Indonesia Kita yang tampil rutin di Taman Ismail Marzuki. Mungkin ini mundur 5 tahun yang lalu ya. Di Surabaya juga ada. Nah, Jarum nggak ada latar belakang kesenian gitu. Nah, bila manakah art washing? Akhirnya art washing ini kan jadi cancel culture kan gitu. Ya, saya tahu Freeport ini ya hegemonik, kemudian dia suatu kekuatan yang mungkin kita juga mendengarkan nama perusahaannya aja serem sendiri gitu. Nah, maksudnya tetap harus rasional gitu loh. Iya, anak presiden mendukung Arjok misalnya, ya kenapa gitu kan. Makanya kan kita perlu ada rasionalisasi. Nah begitulah maksudnya. Nah, kembali lagi, memang sebenarnya yang ideal tuh gimana sih? Kalau kamu dikasih katanya art washing, ketika enggak katanya dukungannya enggak ada gitu. Ini aja ya. Ini saya tidak terlalu suka bertanya apakah ini ada apa ini yang apakah itu A, tolong jelaskan gitu, enggak, tetapi bagaimana ini memantik diskusi teman-teman gitu ya. Kemudian kita bisa sharing perspektif di situ. Baik, itu mungkin Mas Iqbal. Baik Mas Agung, Mas Eko, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari para panelis kita. Silahkan pertama kali saya beri kesempatan pada tim kontra dahulu untuk menjawab dalam waktu 6 menit setelah tanda waktu menyala. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dewan Juri yang terhormat. Dua pertanyaan yang cukup menarik. Pertama, mengenai bagaimana apakah keberhasilan perusahaan itu untuk menciptakan keuntungan, atau pada akhirnya apakah kita harus tetap dengan hal tersebut, atau pada akhirnya untuk melakukan kepada investasi jangka panjang. Oke, saya akan jawab pertanyaan ini.
kita harus tetap berpikir tentang bagaimana kami rasa Dewan Juri yang terhormat, perusahaan sebagai orang yang memang mengerti tentang bagaimana di sana ada analis, ada data mengenai manajerial dan lain-lainnya, tentu juga sudah cukup mempertimbangkan. Maka sense kami adalah tetap di mana ini akan tetap terhadap investasi jangka panjang untuk pada akhirnya memaksimalkan kembali daripada tadi peran swasta ini sendiri untuk dalam perkembangan industri kreatif di Indonesia ini sendiri, dengan pada akhirnya tidak hanya menanam modal, tapi pada akhirnya bagaimana untuk melakukan intelektualisasi diri, perbantuan terhadap teknologi, terhadap penyebaran pemasaran dan lain sebagainya. Mengapa hal ini akan kami pilih? Karena untuk investasi jangka panjangnya ini cukup menjanjikan Dewan Juri yang terhormat, karena sekarang saja nilai PDB daripada PDB Indonesia itu 7,8%-nya didasarkan pada sekali hal-hal yang bermunculan di industri kreatif ini sendiri, sehingga pada akhirnya apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak swasta ataupun perusahaan adalah untuk menanamkan investasinya di sini. Tapi pertanyaannya adalah mengapa pada akhirnya mereka tidak harus ragu untuk hal ini? Jika misal Dewan Juri tahu, kita tahu bahwasannya salah satu negara dengan industri kreatif yang paling maju adalah Korea Selatan dengan Hallyu Wave-nya, di mana pada akhirnya ini perusahaan memang sudah pada akhirnya ikut terjun untuk menginvestasikan, bahkan tanpa peduli apakah pada akhirnya itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak atau tidak, karena dilandaskan pada berdasarkan pertimbangan tertentu, bahkan jauh seperti hal ini. Seperti contohnya perusahaan CJENM di Korea Selatan yang pada akhirnya menginvestasikan setiap tahunnya 1 miliar won itu hanya untuk melakukan pengiklanan saja, atau bahkan terhadap atau kepada korporasi yang lain seperti Lotte atau lain sebagainya, yang itu pada akhirnya dapat mengintegrasikan kepada nilai-nilai bisnisnya. Manfaatnya, konsekuensinya apa? Mungkin di awal perusahaan itu harus memberikan yang pertama mungkin modal terlebih dahulu untuk pada akhirnya berinvestasi, tapi pada akhirnya konsekuensi yang akhir laginya dari segi dampak sosial, tentu citranya juga akan baik, kemudian akan disupport karena dengan seniman, sehingga pada akhirnya bisa memperluas korporasi bisnis juga. Kayak misalnya Lotte kan kayak di bagian bangunan, makanan atau lain sebagainya, tapi pada akhirnya bisa berkutat juga di Hallyu Wave ini, dan ini menjadi suatu poin yang bagus, sehingga pada akhirnya ketika hal ini terjadi, apalagi misalnya perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan hal ini secara berbarengan, maka kemungkinan besar untuk pertumbuhan industri kreatif di Indonesia itu akan semakin berkembang. Dilanjut. Baik. Perusahaan akan selalu menggunakan sumber daya baik itu sumber daya atau sumber daya alam. Jadi Dewan Juri saya untuk pertanyaan pertama itu adalah memang udah kewajiban dari perusahaan itu sendiri atau swasta untuk memberikan kontribusi kepada negara atau kepada industri kreatif, karena pada akhirnya mereka akan menyerap tenaga kerja ini, karena pada akhirnya mereka akan menggunakan sumber daya alamnya seperti misalnya fashion menggunakan sumber daya tekstil dan lain semacam yang berasal dari alam, sehingga adalah bagian dari tanggung mereka juga untuk berkontribusi untuk memberikan juga kesejahteraan kepada pekerja-pekerja kreatif ini, karena pekerja kreatif ini memang tidak memberikan sebuah bentuk yang tangible atau bentuk yang bisa dilihat. Mungkin mereka menciptakan desain grafis, mungkin mereka menciptakan lukisan, tapi pada akhirnya yang terjadi adalah perlu value apa yang mereka lakukan, dan value itu baru bisa diberikan ketika misalnya perusahaan sadar bahwa ini memang adalah suatu hal yang harus dilakukan. Lalu kedua, meskipun memang akan muncul resiko di mana akan ada pengeluaran berlebihan dari perusahaan dan semacamnya, akhirnya, tapi tetap saja itu adalah hal yang harus diambil oleh perusahaan tersebut. Lalu saya akan memberikan sedikit jembatan kepada pertanyaan kedua, yaitu seperti apa idealnya hubungan antara industri kreatif dan swasta. Hubungan yang ideal itu harusnya adalah hubungan yang transparan dan hubungan yang juga didasarkan kepada tanggung jawab satu sama lain. Boleh dilanjutkan? Oke, Dewan Juri, untuk pertanyaan kedua ini sangat menarik karena ini merupakan salah satu aspek yang kita bicarakan dalam proposal makalah LDM kita, di mana kita mengakui beberapa peran yang seharusnya hadir di sisi swasta, misalnya penyediaan modal dan investasi, transfer teknologi dan digitalisasi, pengembangan SDM, pelatihan dan inkubasi, dan perluasan akses pasar dan jaring distribusi. Namun juga ada beberapa keterbatasan yang belum dimaksimalkan kami rasa, yaitu mengenai skema pembiayaan yang kami rasa belum menjaga karakteristik unik sektor kreatif, lalu ketimpangan dari pemilihan mitranya sendiri, dan juga pengetahuan yang tidak berkelanjutan. Jadi pada akhirnya juri,
ketika pemerintah itu dapat membangun kebijakan perlindungan hak cipta misalnya atau membuat regulasi dan lain-lain, pada akhirnya perusahaan swasta itu harus tetap menerapkan kontrak yang adil dan nggak misalnya mengambil alih hak kekayaan intelektual kreator secara tidak proporsional yang sudah dijelaskan oleh pembicara satu. Dan ketika pemerintah itu misalnya sudah berhasil membangun infrastruktur yang dapat mendukung industri ini, perusahaan swasta ini memiliki peran untuk bisa membuka jaringan produksi dan distribusi agar pada akhirnya karya kreator ini dapat masuk ke dalam ke pasar. Menambahkan disclaimer untuk terkait yang Freeport dan lain sebagainya itu terjadi. Mengapa? Karena pada akhirnya pihak festival itu tidak terbuka ketika di awal untuk melakukan hal tersebut terkait siapa pada akhirnya sponsornya dan lain sebagainya. Makanya hal tersebut dapat terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih tim Kontras. Sekarang waktunya kita dengarkan jawaban dari tim Pro atas pertanyaan dari para panelis. Waktunya 6 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Baik, Dewan Juri, terima kasih atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan yang masing-masing akan kami jawab satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama berkaitan dengan Milton Friedman dan juga adanya kontribusi pihak swasta terhadap industri kreatif. Benar bahwa Milton Friedman menyatakan tujuan utama dari perusahaan adalah profit. Tapi di juri kita harus pahami satu hal, bahwa profit itu bukan tujuan akhir yang sempit, tetapi mekanisme agar perusahaan bisa bertahan dan terus memberikan dampak, atau bisa kita sebut sebagai going concern. Dalam konteks ekonomi modern, misalnya, khususnya di Indonesia, kita tidak lagi berbicara mengenai apakah profit versus kontribusi sosial, kita melainkan berbicara mengenai profit melalui kontribusi sosial. Nah, secara ekonomi, industri kreatif justru menunjukkan bahwa investasi jangka panjang di seni bisa menjadi sumber keuntungan baru di juri. Brand masuk ke musik misalnya, film, festival, bukan karena amal, tapi karena engagement tinggi dan pasar yang loyal. Contoh lainnya misalnya platform seperti YouTube, Spotify, dan juga TikTok yang membuktikan bahwa kreativitas bisa dimonetisasi secara berkelanjutan. Artinya apa Dewan Juri? Artinya mendukung seni itu bukanlah suatu beban, melainkan ini merupakan strategi bisnis baru. Jadi saya tekankan kembali, kita tidak sedang membicarakan tentang profit versus kontribusi sosial, tetapi kita sedang membicarakan adanya profit melalui kontribusi sosial. Nah, dari sisi sosial sendiri, perusahaan di Indonesia sudah bergerak melampaui Friedman klasik, yaitu misalnya apa? Misalnya contohnya yang pertama adalah BCA melalui festival kreatif seperti My BCA JSD, bukan hanya branding Dewan Juri, melainkan ini merupakan mekanisme untuk menciptakan ruang bagi para pelaku kreatif supaya bisa berkembang lebih jauh lagi. Contoh lainnya, misalnya Gojek yang mendukung UMKM kuliner dan kreatif, ini bukan hanya meningkatkan transaksi dari aplikasi Gojek saja, tetapi juga mobilitas ekonomi masyarakat kecil. Contoh lain yang ketiga, misalnya Never Corporation untuk perusahaan webtoon, membuka akses bagi kreator indie untuk naik kelas. Jadi ini menunjukkan bahwa pergeseran paradigma tidak hanya memperdebatkan terkait profit maupun kontribusi sosial, tetapi kita memfokuskan pada profit melalui kontribusi sosial. Juri, untuk pertanyaan kedua mengenai relasi ideal antara swasta dan dunia kreatif. Menurut kami, relasi ideal antara swasta dan industri kreatif harus ditempatkan dalam kerangka pentahelix, Juri, di mana setiap aktor memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pemerintah menciptakan regulasi dan melindungi hak kekayaan intelektual, akademisi menyiapkan talenta, komunitas nanti bisa membangun kolaborasi, dan media itu memperluas exposure. Namun, swasta menjadi aktor yang menghubungkan seluruh elemen, termasuk menjadi aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan sustainability. Juri. Peran swasta bukan sekadar memberikan sponsor atau pendanaan, melainkan menjadi ekosistem enabler. Swasta itu bisa menyediakan modal, membuka akses pasar, membangun teknologi dan jaringan distribusi, serta berani menanggung resiko investasi yang tidak selalu dapat dilakukan oleh pemerintah. Tanpa fungsi ini, kreativitas hanya akan menjadi potensi budaya dan sulit berkembang menjadi sumber kesejahteraan, Juri. Hal ini sudah terlihat dalam praktik kita di dalam dunia nyata. Ekosistem YouTube misalnya berkontribusi sekitar 8,4 triliun terhadap PDB Indonesia dan menopang sekitar 190.000 lapangan kerja. Webtoon melalui Never tidak hanya memberi ruang bagi kreator profesional, tetapi juga kreator independen melalui Webtoon Canvas itu sendiri. Sementara itu, BCA mendukung festival kreatif yang mempertemukan pelaku usaha, kreator, dan masyarakat dalam satu ekosistem. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa swasta tidak hanya memberikan dana, tetapi membangun pasar dan peluang bagi kreator. Karena itu, relasi yang ideal bukanlah ketika negara menggantikan swasta ataupun swasta berjalan tanpa aturan. Relasi yang ideal menurut kami adalah ketika setiap aktor dalam pentahelix menjalankan perannya, sementara swasta menjadi penggerak yang mentransformasikan kreativitas menjadi nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi pelaku industri kreatif dan negara. Saya lanjutkan.
terkait pertanyaan terakhir terkait bagaimana agar suatu seni tidak dianggap sekedar art washing dan seluas apa sih makna dari art washing itu sendiri. Dewan juri, kami melihat bahwa agar dukungan seni tidak dianggap sekedar art washing, ukuran utamanya bukan siapa pemberinya, namun bagaimana dukungan itu diberikan dan apa dampaknya. Nah, art washing ini kan terjadi kalau seni itu digunakan untuk membersihkan reputasi, menutupi kontroversi, atau memperoleh legitimasi tertentu. Nah, sementara manfaat bagi seniman kecil dan persoalan utama pemberi dana itu mungkin jarang disentuh. Nah, sebetulnya Dewan Juri, kami melihat ada beberapa persyaratan-persyaratan supaya dukungan tersebut bisa lebih substantif dan tidak dianggap sekedar art washing. Seperti yang pertama, transparan sejak awal, bahwa identitas pemberi dana, jumlah, tujuan, dan syarat kerjasama harus diketahui seniman dan publik. Nah, kontroversi Freeport dan Pesta Pora ini awalnya membesar karena mungkin banyak penampil baru yang tahu keterlibatan sponsor tersebut, atau ketika festival berlangsung mungkin tadi musisi mundur dan akhirnya kerjasama dihentikan. Sehingga memang perlu transparansi sejak awal. Yang kedua juga, dukungan tersebut tidak boleh membelit bungkaman. Seniman harus tetap boleh mengkritik pemberi dana, pemerintah, dan siapapun itu, isu sosial tanpa sensor, tanpa dibatasi, tanpa pencabutan honor ataupun tekanan editorial, sehingga memang dukungan itu murni untuk mendukung saja, tidak ada maksud-maksud tertentu. Yang ketiga, manfaatnya harus lebih besar dari pencitraannya. Nah, dana tadi harus benar-benar masuk ke honor seniman, untuk produksi, pendidikan, studio, dan lain sebagainya, bukan sekedar habis untuk logo, seremoni, atau bahkan anggaran besar hanya untuk bagi-bagi merchandise, bagi-bagi bansos, maksudnya bagi-bagi merch dan lain sebagainya. Itu salah tentu. Yang keempat, harus konsisten dengan perilaku pemberi dukungan. Nah, memang kalau kita lihat dukungan tadi dari swasta yang sekiranya dianggap harmful, mungkin dia tidak cocok masuk ke seni-seni yang cenderung kritis dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini perlu konsistensi antar perusahaan yang beri dengan sektor seni yang diberikan dukungan. Nah, dan terakhir, perlu melibatkan komunitas dalam keputusan. Nah, seniman, kurator, penyelenggara, dan masyarakat perlu punya hak untuk menentukan penerimaan sponsor, batas intervensi, serta bentuk pertanggungjawabannya. Sekian dari tim Pro, terima kasih. Terima kasih, waktu habis. Itu tadi jawaban dari kedua tim, sekaligus penanda bahwa sesi ketiga sudah selesai. Mudah-mudahan jawabannya bisa meyakinkan para panelis untuk memberi penilaian ya, kawan-kawan. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir atau sesi keempat. Kedua tim akan diberikan kesempatan menyampaikan closing argumen, maksimal waktu 3 menit. Isi closing argumen bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya-jawab, namun argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi debat yang kalian angkat lebih tepat dibanding tim lawan. Saya beri kesempatan pertama kepada tim Pro. Waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Silakan. Juri, mari kita kembali ke satu pertanyaan mendasar yang dituntut pada mosi kita kali ini, yakni apa ukuran yang membuat sebuah dukungan layak untuk disebut nyata? Sepanjang ronde ini, tim kontra menggunakan satu standar, yakni dukungan baru dianggap nyata jika bebas dari kepentingan, bebas dari kekurangan, dan sepenuhnya murni dan berasaskan keadilan dan pemerataan. Masalahnya, itu bukan standar untuk mengukur realitas, Juri. Itu adalah standar untuk mengukur kesempurnaan itu sendiri. Sementara, kami menawarkan standar yang jauh lebih masuk akal, yakni sebuah dukungan dikatakan nyata apabila menghasilkan dampak yang benar-benar dirasakan oleh pelaku itu sendiri. Jika seseorang memperoleh penghasilan, mendapatkan akses ke pasar, dan mampu terus berkarya karena dukungan tersebut, maka dukungan itu nyata meskipun belum sempurna, Juri. Sekarang mari kita timbang konsekuensi dari kedua cara pandang tersebut. Jika kita menerima dunia versi tim kontra, maka setiap dukungan swasta akan selalu dicurigai, Juri, karena tentunya memiliki motif ekonomi. Akibatnya, investasi itu dipandang sebagai bentuk eksploitasi, sponsor dianggap sebagai pencitraan, dan platform digital hanya dilihat sebagai alat untuk mencari keuntungan. Pada akhirnya kita menolak sumber daya yang selama ini justru menghidupi jutaan pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Sebaliknya, argumen yang kami tawarkan jauh lebih realistis, Juri. Kami tidak pernah mengatakan dukungan swasta sudah ideal. Kami hanya mengatakan bahwa dukungan itu nyata dan bermanfaat sesuai dengan tujuan pada mosi kita kali ini. Justru karena nyata, ia bisa dievaluasi, Juri. Justru karena ada, ia bisa diperbaiki. Juri, mari kita kembali kepada fakta yang tidak pernah berhasil dipatahkan sepanjang ronde ini. Sekitar 8,4 triliun kontribusi terhadap perekonomian. Sekitar 190.000 lapangan kerja yang ditopang dari dukungan swasta tersebut. Dan sekitar 27,4 juta pekerja ekonomi kreatif yang menggantungkan hidupnya dan mencari sumber penghasilan dari ekosistem ini. Tim kontra meminta kami untuk menganggap seluruh dampak
dampak tersebut hanyalah ilusi. Namun tidak bisa juri. Kami hanya meminta Anda untuk mempercayai data dan fakta tersebut. Karena pada akhirnya realitas itu tidak diukur dari motif pihak yang memberi, melainkan diukur dari dampak yang benar-benar kita terima. Atas dasar itu, kami minta juri untuk berpihak pada tim pro. Terima kasih. Waktu masih ada, tim pro silakan. Cukup, moderator. Oke, cukup. Oke, baik. Itu tadi closing argumen dari tim pro. Waktunya sekarang saya beri kesempatan pada tim kontra untuk menyampaikan closing argumennya. Waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Dewan juri yang terhormat, jika hanya didasarkan pada ada atau tidaknya manfaat, sedikit atau banyaknya peran swasta, maka sejak sebelum perdebatan ini kontra sudah kalah sebelum debat ini. Karena jelas memang sudah terdapat ada kontribusi yang diberikan oleh swasta. Tapi pertanyaannya adalah analisis siapa yang pada akhirnya bisa memenangkan perdebatan ini, siapa yang lebih dalam, siapa yang lebih berhasil, dan jika hanya mereka terhadap formil dan material saja, maka setidaknya tim kami telah memberikan kontribusi, memberikan 3 parameter utama, bahwasannya industri kreatif bisa dikatakan sudah nyata dari peran swasta, yaitu 1, pekerjanya sudah sejahtera, 2, sustainability baik dari segi funding dan lain sebagainya, dan 3, impact untuk industrinya ada. Artinya mereka tidak hanya untuk bertahan, tapi bagaimana mereka melakukan ekspansi untuk industri itu sendiri dan lain sebagainya. Dia lanjut. Hanya karena adanya dampak bukan berarti semua orang bahagia. Kami tidak menuntut kesempurnaan, tapi yang kami tuntut itu adalah aktor-aktor vulnerable atau aktor-aktor yang memang rentan di sini itu dilindungi dan diberikan haknya sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Karena industri kreatif pada akhirnya berpusat kepada manusia, kepada orangnya itu sendiri. Jika orangnya tidak dijamin kesejahteraannya, tidak peduli seberapa besar keuntungannya, tidak peduli apakah marketnya masih ada atau tidak, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Ini adalah salah satu faktor yang pada akhirnya juga nanti akan menciptakan mereka selalu ada di kemiskinan struktural, bagaimana mereka tidak pernah dapat jaminan sosial. Hal-hal yang kami jelaskan tadi itu menunjukkan bahwa tidak peduli apakah keuntungannya itu memang sudah ada atau tidak, jika pada akhirnya mereka tidak disejahterakan dan dipenuhi haknya sebagaimana mestinya, pada akhirnya semua hak, semua kontribusi tersebut tidak bisa dinilai begitu saja. Penilaian kontribusi hanya berdasarkan kepada itu sudah ada, itu tidak adil menurut kami Dewan Juri. Karena pada akhirnya semua orang itu memiliki tingkat keadilan yang harus lebih kuat berdasarkan pada apakah mereka mendapatkan haknya atau tidak. Baik, lanjut. Mari kita lihat apa yang sudah dibahas oleh tim kami juri. Pembicara pertama dan kedua saya sudah menunjukkan setidaknya 3 persoalan utama. Pertama, bahwa dukungan swasta itu masih terkonsentrasi pada subsektor, wilayah, dan pelaku tertentu sehingga belum mampu menjangkau ekosistem kreatif secara inklusif. Dan kedua, pun ketika dukungan itu eksis dan diberikan, relasi itu tidak selalu memperkuat kreator. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa dalam beberapa kasus, pelaku kreatif ini justru kehilangan hak ekonomi mereka dan bahkan mereka kehilangan juga kendali atas karya yang mereka ciptakan. Dan yang ketiga, bahwa bentuk dukungan yang diberikan oleh swasta itu banyaknya nggak membawa impact yang berkelanjutan, juri. Oke, sekarang mari kita kembali kepada seluruh beban pembuktian dari tim kontra. Pertama, dukungan swasta ini masih semu. Kami telah menjawab bahwa dukungan ini masih terkonsentrasi pada beberapa subsektor saja dan dukungan ini belum menjangkau secara inklusif. Pelaku yang sudah punya itu mereka cenderung punya lebih akses yang banyak dan lain-lain. Dan dukungan yang kedua, kenapa dukungan yang berorientasi ROI dan komersialisasi pendek ini nggak layak disebut dukungan nyata? Itu adalah karena Waktu habis. Di kontra penampilan kedua dua-duanya sama-sama menyajikan argumentasi yang kuat dengan basis data yang luar biasa. Setelah kita memberikan penilaian, tapi sebelumnya kita foto bersama terlebih dahulu. Tolong tim pro dan tim kontra serta para panelis untuk menyalakan kameranya. Mas Agung, bisa dibuka kameranya? Boleh bergaya bebas. Ya. Masih ada lagi yang belum. Panitia, tolong beri aba-aba.
Oke, baik. Terima kasih fotonya. Cukup. Cukup. Baik, sesi foto sudah selesai. Silakan para panelis menuju breakout room untuk berdiskusi dengan waktu 10 sampai 15 menit untuk penghitungan nilai.
persiapan Bang Iqbal. Moderator udah selesai. Panelis sudah selesai. Nah, sudah ya. Baik. Baik, ini waktu yang kita tunggu-tunggu. Para panelis sudah mengumpulkan nilai dari debat kali ini. Sekarang saya persilakan salah satu panelis untuk membacakan nilai dan mengumumkan siapa pemenang debat pada babak penyisihan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Iqbal untuk kesempatannya. Selamat sore teman-teman dari PKN STAN dan Universitas Pendidikan Indonesia. Ya memang ini ya apa namanya perdebatannya lumayan ya lumayan ini ya apa namanya lumayan sengit gitulah. Sebenarnya lebih bukan kesengit ya, tetapi ini satu situasi di mana teman-teman perlu untuk membuka perspektif lebih luas lagi karena kita banyak bicara dengan industri kreatif, banyak bicara dengan swasta, di mana swasta itu punya kecenderungan yang jauh berbeda gitu ya dari misalnya pemerintahan gitu kan. Swasta tentu dia tidak hanya ingin mencari untung, tetapi dia juga berinvestasi pada ekosistem gitu kan. Di mana investasi dia pada ekosistem tentu yang menguntungkan dia dan seterusnya gitu kan. Swasta pasti akan menitik beratkan pada ekonominya gitu kan. Sedangkan pemerintah seharusnya tidak berpikir ekonominya, tetapi memfasilitasi bahwa semua pihak itu punya kesempatan yang sama. Nah, dalam konteks kita berharap pemerintah itu memfasilitasi pekerja kreatif, memfasilitasi early atau angkatan kerja yang muncul ya setelah kalian lulus itu kan kemudian menjadi angkatan kerja ya, dan industri kreatif bisa jadi salah satu destinasi awal lah kurang lebih begitu ya bagi yang tidak ke manufaktur, kemana lagi kalau nggak ke industri kreatif gitu kan. Mungkin juga ke F&B dan lain sebagainya lah. Nah, maka di situ kita membutuhkan tata kelola dan regulasi yang adil. Nah, ini kemudian menjadi satu situasi yang penting untuk memahami setiap pihak, penting untuk memahami apa yang bagaimana apa yang sebenarnya dicari oleh swasta gitu ya. Penting untuk memahami pemerintah itu seharusnya bagaimana itu kan. Nah, itu pentingnya ketika diskusi itu sudah jauh dari bukan jauh ya. Industri itu sudah di luar dari sektor kita gitu ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman. Nah, tapi kedua pihak cukup bagus elaborasinya gitu ya. Kemudian apa namanya argumentasinya ya. Namun bagaimanapun ini harus ada satu pemenang ya. Dan salah satu pihak cukup bagus dalam memberikan kalau dari saya memberikan batasan-batasan diskusi. Ini penting ya karena kita harus tahu kita sedang berdebat soal apa ya, boundariesnya di mana kita ini dan kenapa itu masih debatable. Jadi ketika satu pihak itu memberikan batasan diskusi misalnya, itu tidak bisa batasan itu lantas membuat ruang diskusinya nggak ada gitu ya. Batasan itu untuk memperjelas kita akan ngomongin apa, namun situasinya masih tetap debatable gitu. Itu teman-teman yang inilah yang berlatih debat pasti paham soal itu gitu ya. Nah, meskipun batasan ini peserta-peserta yang lain ya dari pengalaman sebelumnya tidak banyak dilakukan. Nah, kalau dari salah satu panelis tadi dari Pak Eko tadi memenangkan tim ya kita bulat ya memenangkan salah satu pihak karena banyaknya cenderung sistematis terukur, kemudian mereka tahu mereka sejauh apa ruang perdebatan yang lagi mereka mainkan gitu ya. Nah, mohon izin teman-teman, kami harus umumkan bahwa pemenang dari debat ini adalah teman-teman dari PKN STAN yang berada di pihak pro dengan poin 241. Yang kedua, di posisi kedua atau yang kalah dalam Universitas Pendidikan Indonesia dengan poin 238. Ya. Kenapa PKN STAN menang? Tadi sudah saya sampaikan soal batasan debat, soal mungkin lebih terstruktur gitu ya. Dan saya kira
elaborasi di setiap sektor itu cukup bagus gitu ya. Tadi cukup disayang meskipun ini sebenarnya juga tipis gitu ya. Kayak gitu. Itu ya yang untuk Universitas Pendidikan Indonesia jangan kecil hati karena mungkin akan ada kesempatan yang lain yang akan terbuka untuk teman-teman. Jadi ini bukan berarti PKN STEM lebih baik. Ini mungkin hari ini mereka sedang bagus dalam risetnya, teman-teman berlatih lagi yang lebih baik karena selisihnya juga nggak banyak. Saya kira itu. Terima kasih Mas Iqbal. Semoga teman-teman bisa comeback stronger gitu ya, tetap semangat gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para panelis atas penilaiannya. Dengan selamat kepada para pemenang babak penyisihan hari ini. Selamat melaju ke babak selanjutnya. Bagi yang belum menang, jangan patah arang karena kalian tim terbaik yang mewakili kampus kalian. Dengan diumumkannya pemenang hari ini, maka berakhir sudah babak penyisihan Liga Debat Mahasiswa 2026 antara PKN STAN melawan Universitas Pendidikan Indonesia. Jangan lupa Liga Debat babak perempat final antara Universitas Hasanuddin Makassar versus Universitas Udayana Bali akan berlangsung pada 4 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa follow Instagram dan subscribe YouTube IDN Times. Sampai jumpa di Liga Debat Mahasiswa IDN Times Voice of Millennial and Gen Z. Saya moderator mohon undur diri. Selamat sore semuanya. Salam bernalar kritis. Terima kasih.